Selamat datang di Badak, yaitu barcode yang berdampak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tentang gangguan kesehatan mental. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Mari kita mulai materinya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, penyebab, gejala, jenis-jenis faktor, dan lain-lainnya mengenai gangguan dari kesehatan mental. Namun sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut dari Kementerian Kesehatan adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, psikis, dan juga kejiwaan seseorang. Jadi, kesehatan mental itu adalah kesehatan yang berpengaruh terhadap psikis, kepribadian, perilaku, dan juga kejiwaan seseorang. Namun, seberapa penting sih untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri? Nah, kesehatan mental itu adalah aspek yang paling penting dari kesejahteraan secara keseluruhan, karena berpengaruh langsung terhadap cara seseorang berpikir, merasa, dan juga berperilaku ya teman-teman. Jadi kesehatan mental itu adalah aspek yang terpenting di dalam diri kita, karena segala hal, segala aktivitas dikontrol oleh emosi, perilaku, dan juga kesehatan mental kita ya teman-teman. Teman-teman, mari kita mengenal apa saja sih penyebab dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama di sini ada cedera pada kepala. Yang kedua itu adalah faktor genetik atau terdapat riwayat mengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga. Nah, selanjutnya juga kekerasan dalam rumah tangga atau bentuk pelecehan lainnya. Jadi teman-teman, penyebab kesehatan mental itu terganggu bisa jadi diturunkan dari anggota keluarganya yang memiliki gangguan kesehatan mental juga, dan selanjutnya juga bisa dipengaruhi oleh bentuk pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga bullying juga. Nah, selanjutnya ada riwayat kekerasan saat anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini adanya unsur trauma yang dialami di masa kecil. Nah, selanjutnya juga memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi atau stigma, kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan ataupun hutang. Ini juga hutang juga bisa menjadi penyebab dari gangguan mental seseorang itu terganggu. Terkadang ada seseorang yang stres bahkan menjadi gila karena hutang. Yang selanjutnya juga merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis. Dan selanjutnya juga adanya pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma. Terus juga adanya pengaruh zat racun, alkohol, dan obat-obatan yang dapat merusak otak. Jadi teman-teman, pengaruh dari obat-obatan juga dapat merusak otak dan mempengaruhi terhadap kejiwaan seseorang juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mengonsumsi obat secara berlebihan, itu agar dihindari ya, soalnya ini juga termasuk dalam penyebab dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada stres berat yang terjadi dalam waktu yang lama. Terus juga ada terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Jadi seseorang yang merasa kesepian atau hidupnya sendiri itu juga terkadang mereka stres, butuh teman. Maka dari itu menjadi salah satu penyebab dari gangguan kesehatan mental juga. Tinggal pada lingkungan atau perumahan yang buruk, mengalami trauma yang signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau tindakan kriminal lainnya. Jadi teman-teman, dari penyebab gangguan kesehatan mental juga bisa dipengaruhi oleh trauma seseorang terhadap masa lalunya, terhadap tindakan kekerasan, bullying, pelecehan yang mereka alami di masa kecil. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak, berperilaku, dan juga tetap menjaga diri ya teman-teman. Adanya penyebab pasti adanya juga gejala. Apa saja sih gejala yang ditimbulkan dari orang-orang yang mengidap gangguan kesehatan mental? Yang pertama, mereka biasanya berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan juga teman-temannya. Delusi, paranoia, dan juga halusinasi. Terus juga kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Sudah jelas ya teman-teman, orang-orang dengan gangguan kesehatan mental itu mereka sangat susah untuk berkonsentrasi karena mereka memiliki pikiran yang lain juga.
mungkin dari trauma, mungkin dari segala sesuatu bentuk kehilangan yang mereka alami, makanya mereka sulit untuk berkonsentrasi. Itu sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya juga ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, memiliki pengalaman dan juga kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi gejala ini juga bisa dirasakan oleh pengidap gangguan kesehatan mental itu. Mereka cenderung ingin selalu menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain karena ingin melampiaskan rasa sakit di dalam batinnya, seperti itu teman-teman. Menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Biasanya orang-orang dengan kesehatan mental yang terganggu itu mereka lebih cenderung menarik dirinya atau menjadi orang antisosial karena mereka takut dengan judgement seseorang terhadap dirinya. Mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, menunjukkan perubahan suasana hati secara mendadak yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, merasa bingung, lupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan juga takut yang tidak biasa. Terus juga mereka melampiaskannya dengan merokok, minum alkohol lebih banyak dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba ya teman-teman. Jadi penyebab dari kesehatan gangguan mental itu sendiri bisa berpengaruh buruk terhadap pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali seperti meminum alkohol maupun mengkonsumsi narkoba ya teman-teman. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya orang dengan gangguan kesehatan mental itu atau stres biasanya lebih menurunkan porsi makannya ya, karena mereka rasanya kehilangan minat selera makan ya, biasanya seperti itu. Perubahan gairah seksnya juga menurun karena mungkin memiliki banyak pikiran sehingga konsentrasinya juga terganggu ya teman-teman. Rasa lelah yang signifikan, energi menurun atau juga mengalami masalah tidur, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah ataupun pergi ke tempat kerja. Jadi juga ini juga bisa mempengaruhi terhadap kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Jadi ini juga bisa mengganggu terhadap aktivitas pribadi seperti bekerja, sekolah, ataupun bersosialisasi dengan masyarakat. Dari penyebab-penyebab tersebut kita dapat belajar bahwa menjaga kesehatan mental itu sangatlah penting ya teman-teman, karena ini akan berdampak secara besar terhadap keseharian kita, terhadap masa depan kita juga. Setelah dari penyebab, kita akan membahas mengenai jenis-jenis gangguan kesehatan mental yang umum ya teman-teman. Di sini ada depresi atau perasaan sedih yang terus-menerus dan kehilangan minat. Yang kedua adanya gangguan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan atau biasa disebut dengan anxiety. Yang selanjutnya ada gangguan bipolar atau perubahan suasana hati yang ekstrim antara mania dan juga depresi. Selanjutnya juga ada skizofrenia atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan juga berperilaku yang jernih. Ada juga gangguan obsesif kompulsif atau OCD, pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang. Selanjutnya juga ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kondisi yang berkembang setelah mengalami peristiwa traumatis. Jadi itu jenis-jenis dari gangguan kesehatan mental secara umum ya teman-teman. Yang pertama tadi ada depresi, yang kedua ada gangguan kecemasan, yang ketiga ada bipolar, yang keempat ada skizofrenia, yang kelima ada OCD, yang keenam ada PTSD ya teman-teman. Jadi dari jenis-jenis gangguan kesehatan mental itu kita dapat mengelompokkan ya teman-teman. Seseorang mengalami gangguan mental ini bisa dikelompokkan pada jenis yang mana. Contoh dari kecemasan secara berlebihan atau anxiety, biasanya orang-orang yang mengalami anxiety itu yaitu mengalami trauma atau
mengalami sebuah hal kekerasan atau pelecehan yang terjadi di masa lalu, sehingga mengakibatkan dia mengalami kecemasan secara berlebihan, ataupun bisa jadi dari kehilangan seseorang juga membuat dia berpikir bahwa seseorang itu juga akan meninggalkan dia di suatu hari nanti. Itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap kesehatan mental seseorang. Nah teman-teman, dari setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan ini juga saya akan menjelaskan beberapa pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada psikoterapi. Pertama, penanganan dengan psikoterapi. Ini juga merupakan jenis terapi dengan media yang aman untuk mengungkapkan perasaan dan memberikan saran yang sesuai. Atau ini juga bisa dikatakan dengan konseling ya teman-teman. Konseling dengan psikiater, dengan orang-orang yang kalian percaya, maupun Big R juga bisa ya teman-teman, dengan duta genre juga bisa ya teman-teman. Jadi salah satu pengobatan dari gangguan kesehatan mental itu juga yaitu pengungkapan perasaan atau mengobrol, mencari solusi, curhat ya teman-teman. Itu juga bisa menjadi obat untuk gangguan kesehatan mental. Supaya apa? Supaya lebih tenang, jiwanya lebih tenang, mereka merasa lebih didengar, lebih dipedulikan. Itu dari tujuan daripada psikoterapi itu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya juga orang-orang dengan gangguan kesehatan mental juga bisa diberikan didoping dengan obat seperti obat penenang agar jiwa mereka, batin mereka lebih tenang dan bisa mengontrol emosinya dengan baik. Namun ini juga harus ditangani oleh orang yang profesional, harus melalui resep dokter ya teman-teman. Selanjutnya juga perawatan secara intensif di rumah sakit. Ini kalau misalnya teman-teman sudah mengalami gangguan kesehatan mental yang berlebihan, seperti stres yang berlebihan, juga harus dilakukannya perawatan secara intensif ya teman-teman, karena takutnya mengganggu pada kejiwaan teman-teman ya. Supporting group juga umumnya memiliki anggota pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis atau mereka yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik ya teman-teman. Jadi orang-orang dengan kesehatan mental yang terganggu juga itu butuh support system ya teman-teman, butuh dukungan dari lingkungan sekitarnya juga, baik itu dari orang-orang yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental itu juga, baik dari orang-orang sekitar, baik dari lingkungan pekerjaan, pertemanan, pergaulan, maupun masyarakat ya teman-teman. Selanjutnya juga stimulasi pada otak, ada juga rehabilitasi, ada juga perawatan mandiri. Itu juga perawatan mandiri juga bisa dilakukan oleh pengobatan-pengobatan secara mandiri, misalnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta, terus juga melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti olahraga, aktivitas bekerja dengan efektif, sekolah, belajar. Itu juga bisa berpengaruh terhadap pengobatan kesehatan mental itu sendiri ya teman-teman. Nah teman-teman, tapi semua itu bisa juga dicegah ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman, karena mencegah itu akan memiliki dampak yang besar terhadap terkenanya gangguan kesehatan mental ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyegah dari gangguan kesehatan mental. Di antaranya adalah melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik ya. Contohnya seperti olahraga. Olahraga itu kan adalah aktivitas fisik, namun teman-teman harus tetap aktif dan konsisten untuk menghindari dari gangguan kesehatan mental itu sendiri ya teman-teman. Membantu orang lain dengan tulus, ini juga bisa menjadi pencegah dari gangguan kesehatan mental. Ketika kita dapat membantu orang lain dengan tulus, hati kita itu semakin terbuka terhadap dunia, semakin memberikan rasa bersyukur terhadap diri kita sendiri, pencapaian kita sendiri, dan rezeki yang kita dapatkan. Selanjutnya juga ada membiasakan berpikir positif ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan bahwa segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Sebelum kita melakukan tindakan, pasti apa saja harus kita pikirkan ya teman-teman. Jadi berawal dari pikiran positif itu akan membawa pada hal-hal yang positif juga teman-teman ya.
Selanjutnya juga ada memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika memang kamu memerlukannya, menjaga hubungan baik dengan orang lain, memastikan tubuh mendapatkan cukup waktu istirahat. Nah, teman-teman, waktu istirahat yang cukup juga dapat mempengaruhi terhadap psikologi seseorang ya, teman-teman. Tidur yang cukup 6-7-8 jam sehari itu akan dapat menjernihkan pikiran kita, akan dapat menstabilkan tubuh kita menjadi tubuh yang lebih sehat secara fisik, secara batin, dan juga kita dapat mengontrol emosi kita, mengontrol keseharian kita, dan dapat lebih efektif dalam mengerjakan sesuatu. Nah, teman-teman, dari apa saja yang sudah saya jelaskan mengenai materi kesehatan gangguan mental tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan mental itu sangatlah berbahaya dan sangat penting untuk dicegah, dan juga sangat penting untuk dipelajari, karena kita harus tahu apa saja faktor penyebab dari gangguan kesehatan mental sendiri, terus juga gejala, terus juga solusi, pengobatan. Itu juga sangat penting ya teman-teman buat dipelajari agar teman-teman bisa terhindar daripada gangguan mental, karena sejatinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih yang udah nonton. Sehat-sehat selalu. Jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang terencana, karena berencana itu keren.